Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian semangat belajar ya. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, yaitu konstitusi. Konstitusi ini mungkin terdengar seperti kata yang besar dan rumit, tapi jangan khawatir, kita akan membahasnya dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Yuk kita mulai perjalanan belajar kita. Bayangkan kalian sedang bermain sebuah permainan, misalnya bermain petak umpet atau sepak bola. Apa yang selalu ada dalam setiap permainan? Iya, aturan. Tanpa aturan, permainan bisa kacau kan? Begitu juga dengan sebuah negara. Negara butuh aturan agar semuanya berjalan tertib dan adil. Aturan yang paling utama itulah yang disebut konstitusi. Nah, apa itu konstitusi? Konstitusi adalah aturan tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua orang di negara kita, mulai dari rakyat biasa, perangkat desa, polisi, menteri, bahkan presiden sekalipun. Di dalam konstitusi terdapat pedoman penting tentang bagaimana negara seharusnya berjalan, misalnya bagaimana pemerintah bekerja, apa saja hak warga negara, dan apa saja kewajiban mereka. Konstitusi tidak hanya berupa aturan tertulis seperti UUD 1945 saja. Dalam arti luas, konstitusi juga mencakup aturan hukum yang berlaku, kebiasaan masyarakat, tradisi dan norma yang dijunjung tinggi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Contohnya seperti kebiasaan musyawarah dalam masyarakat kita, itu termasuk salah satu prinsip penting yang mencerminkan nilai konstitusi. Jadi, konstitusi itu seperti buku petunjuk yang memastikan negara berjalan dengan baik. Konstitusi punya banyak fungsi. Yuk kita bahas satu persatu secara lebih jelas dan mudah dipahami. Yang pertama, melindungi hak rakyat. Konstitusi memastikan rakyat Indonesia memiliki hak yang tidak boleh dilanggar. Misalnya hak untuk hidup, hak berpendapat, hak mendapat pendidikan, dan hak diperlakukan secara adil. Bayangkan, kalau tidak ada konstitusi, pemerintah bisa saja bertindak sesuka hati, seperti menahan orang tanpa alasan atau melarang anak sekolah. Dengan adanya konstitusi, semua itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua, menjadi dasar berdirinya negara. Seperti layaknya rumah yang butuh fondasi, negara juga butuh dasar. Konstitusi adalah fondasi tersebut. Kita bisa menyebutnya sebagai piagam kelahiran negara. Dari sinilah negara mendapatkan jati dirinya. Yang ketiga, sumber hukum tertinggi. Di negara kita ada banyak aturan, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain. Semua itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Kalau ada aturan yang tidak sesuai, maka aturan tersebut harus dibatalkan. Ini memastikan hukum di Indonesia tetap adil dan teratur. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintah. Konstitusi mengatakan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Ini penting loh, sebab kalau kekuasaan tidak dibatasi, bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan seperti tindakan yang merugikan rakyat. Yang kelima, menjadi identitas nasional. Setiap negara punya ciri khas. Nah, konstitusi membantu menunjukkan jati diri Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang menjunjung persatuan, musyawarah, dan keadilan terjamin di dalamnya. Yang keenam, melindungi hak asasi manusia. Konstitusi menjamin HAM rakyat, misalnya kebebasan beragama, kebebasan mendapat pendidikan, hak mendapat perlindungan hukum, dan hak tinggal dengan aman. Semua ini agar masyarakat bisa hidup bebas namun tetap bertanggung jawab. Jadi jelas ya anak-anak, konstitusi bukan hanya sekedar buku tebal, di dalamnya ada perlindungan besar untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas tentang kedudukan konstitusi. Ini penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja di negara kita. Yang pertama, konstitusi sebagai undang-undang dasar. Konstitusi menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Misal,
Presiden tidak bisa membuat aturan sendiri tanpa dasar hukum. Semua harus mengacu pada konstitusi. Yang kedua, konstitusi sebagai hukum tertinggi. Bayangkan ada tangga hukum dari tingkat bawah sampai paling tinggi. Nah, di posisi paling atas itu ada konstitusi. Jika ada aturan di bawahnya yang bertentangan, maka aturan itu bisa dibatalkan lewat lembaga hukum seperti Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Contoh, misalnya ada peraturan daerah yang melanggar hak masyarakat. Peraturan itu bisa diuji apakah sesuai konstitusi atau tidak. Yang ketiga, konstitusi sebagai dokumen khusus. Konstitusi disebut sebagai ratu dari semua dokumen hukum. Artinya, konstitusi adalah dokumen super penting dan tidak mudah diubah. Mengubah konstitusi membutuhkan musyawarah mendalam dan persetujuan dari banyak pihak agar perubahan tidak dilakukan sembarangan. Karena sifatnya yang sangat penting, konstitusi mempengaruhi berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Konstitusi adalah aturan tertinggi dalam sebuah negara. Konstitusi berfungsi melindungi hak rakyat, membatasi kekuasaan pemerintah, menjadi dasar berdirinya negara, dan menjaga hak asasi manusia. Kedudukan konstitusi sangat penting karena menjadi pedoman utama dalam sistem hukum negara. Jika kita memahami konstitusi, kita jadi tahu bagaimana negara bekerja, apa saja hak kita, dan bagaimana kita bisa berperan sebagai warga negara yang baik. Oke, terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga kalian semakin paham tentang konstitusi dan bisa menghargai aturan yang ada di negara kita. Jangan lupa untuk terus belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!